adikku aja lebih tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'atihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 331 ya. Inna lillahi aqwaman tasuhum bin ni'ani limanafi'il ibadi wa yukirruha fihim ma badaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillah, sesungguhnya Allah itu mempunyai aqwaman, kaum-kaum. Aqwam jamak dari kaum. Yahtassu, yang Allah menspesialkan hum kepada mereka. Hum itu kembali ke aqwam. Bin ni'ami, dengan berbagai macam kenikmatan. Ni'am itu jamak dari nikmat. Tapi kalau nikmat ainnya diganti pakai qaf, nikmah, itu artinya sengsara. Bacaannya beda tipis tapi artinya berbeda, berlawanan, berbeda 180 derajat. Kalau nikmat pakai ain itu artinya nikmat, enak. Tapi kalau nikmah pakai qaf itu artinya sengsara. Beda tipis. Bahkan kalau ditulis Indonesia mungkin sama ya. Nikmat nulisnya ya NIKMAT gitu ya. Pakai koma. Pakai koma. Nikmat itu pakai koma. Kalau pakai koma pakai ki. Lah kalau dalam sholawat badal itu yang benar pakai ain atau pakai qaf? Ilahi sallimil ummah minal afati wan. Pakai qaf. Bener, Pak Ustaz. Iya pakai qaf. Sudah nurut aja lah. Lah kok nurut aja lah ini. Ya kan? Ilahi sallimil ummah minal afati wan. Pakai qaf. Berarti sengsara. Bener. Pak Idris, bener ya? Au. Enggak berartiin tulisannya gitu ya. Kalau pakai qaf, nikmah itu artinya sengsara. Kalau nikmat pakai ain artinya nikmat. Yang benar memang pakai qaf. Ilahi, ya Allah Tuhanku, salim, jauhkan, selamatkan umat ini minal afat, dari penyakit, wan nikmah, dan sengsara. Minta dijauhkan dari nikmat, dari penyakit dan sengsara. Lah kalau pakai ain, minta dijauhkan dari nikmat, berarti pengennya sengsara. Beda sehuruf artinya beda jauh. Lah mungkin kalau selama ini hidup kita sengsara, mungkin salah selawatan. Lah kalau terasa hidup kok sengsara, berarti mungkin bacanya nikmat pakai ain, minta jauh dari nikmat. Nah, kalau jauh dari nikmat kan berarti sengsara. Ada juga yang udah 70 masuk muda, mungkin niat sholatnya wana minal musikin. Lah iya itu sama bahaya itu. Itu dia
nggak tahu, ana minal musyrikin, wa ana minal musyrikin. Kalau kebalik bahaya. Makanya hati-hati itu sholat kita. Salah nyebut. Yahtasuhum bin ni'ami limanafi'il ibadi. Limanafi'il ibadi, untuk memberi manfaat al-ibad kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi Allah itu memang menciptakan sebagian hamba-hambanya yang dikaruniai macam-macam nikmat, tapi untuk memberi nikmat kepada hamba Allah yang lain, memberi manfaat kepada hamba Allah yang lain. Jadi ada memang orang-orang yang diciptakan oleh Allah itu dermawannya luar biasa. Yaitu memang dikehendaki oleh Allah ya begitu. Yaitu yahtasuhum bin ni'am, dispesialkan punya macam-macam kenikmatan limana fi'il ibad, untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba yang lain. Apalagi sekarang kita lihat di media sosial, Mbak Embong bagi-bagi duit, istrinya ya bagi-bagi duit. Terus apa lagi itu yang takonya banyak, cincinnya itu yang pengusaha yang model John, siapa itu John, bagi-bagi duit. Yes, itu memang ya dikehendaki Allah, ada orang-orang yang model seperti itu. Aqwaman yahtasuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Wa yuqirruha, dan nikmat itu makin dikuatkan untuknya, untuk mereka, fihim, dalam diri mereka. Ma badaluha, selama nikmat itu ditasarrufkan. Ditasarrufkan itu artinya disalurkan, disedekahkan. Badalun, situ terjemahan apa? Sedekah. Badaluha itu, ma badaluha, memberikannya, mendermakannya. Fa idza mana'uha, tapi kalau dia mulai menahannya berarti mulai dia pelit-pelit. Naza'aha minhum, naza'a, maka Allah akan mencabut ni'am tersebut minhum, dari mereka. Fahawwalaha, dan Allah melimpahkannya, mengalihkannya ila ghairihim, kepada yang lain. Memang ada orang yang diciptakan oleh Allah, yaitu rezekinya mudah alias gampang. Kita lagi kembali, masih ada. Memang Allah itu menciptakan ada sebagian hambanya yang gampang nyari rezeki, tapi itu sebagai apa itu keran ya, yang dilewati kan keran ya, untuk menyalurkan ke orang lain. Selama ia mau menyalurkan ke orang lain, makin ditambah. Tapi kalau dia mulai pelit, rezekinya jadi dipindah, dicabut, dipindah ke orang lain. Nah, sebagai agen. Kayak sahabat Utsman itu kan, kalau kita baca dalam kisah sahabat, sodakohnya orang sekarang ya udah bisa ngubur. Setiap momen-momen tertentu Utsman itu menyerahkan 100 ekor unta. Kalau satu unta harganya berapa? Kalau di Indonesia ya mahal ya, adanya cuma di kebun binatang lah. Lah umpama lah taruh sapi aja sampai 30-40, unta mungkin nyampe 50 ya. Lah kalau 100 berarti itu berapa? Banyak lah ya. Banyak. Abdurrahman bin Auf apalagi. Tapi hartanya makin banyak sampai Abdurrahman bin Auf itu bosan jadi orang kaya. Jadi orang kaya kok bosan nih. Bosan jadi orang kaya. Saking itu. Jadi memang mereka itu yaqiruha fihim ma badaluha, Allah akan makin menguatkan harta tersebut untuk orang tersebut selama harta itu didermakan, disedekahkan. Tapi kalau wa idza mana'uha naza'aha minhum, tapi kalau ia mulai nahan-nahan, mulai pelit, ya dicabut oleh Allah. Fahawwalaha, dan dipindahkan oleh Allah ila ghairihi, ke orang lain. Wah, udah gak bisa dititipin ini Mas. Ya pindah ke orang lain. Iya, udah balik kere lagi. Padahal dulunya rajin sedekah dulunya, tapi mau mulai kesini kok makin sedikit, makin pelit. Pindahin duitnya, pindah ke orang lain lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi malaikatan fil ardi. Innalillah, bahwa sesungguhnya untuk Allah atau kepunyaan Allah malaikatan, malaikat fil ardi, di muka bumi. Berarti ada malaikat Allah yang memang dikhususkan untuk ada di muka bumi. Tantiku ala alsinati bani Adam. Tantiku dan malaikat itu ngomong ala alsinati bani Adam melalui lisannya manusia. Sering kita dengar kadang ya, hati-hati jangan ngomong sembarangan, ntar ada malaikat lewat. Ternyata ada hadisnya. Ntar ada malaikat lewat. Kalau orang dulu kadang kan ngomong begitu ya, ngomong jangan sembarangan, ntar ada malaikat lewat. Loh, memang ternyata ya, innalillahi malaikatan fil ardi. Di muka bumi ini ada malaikat Allah yang memang dikhususkan untuk di bumi. Tantiku alas al-sinati bani Adam, yang ngomongnya dia itu dia melalui mulut manusia. Bima fil mar'i, tentang seseorang, minal khairi, dari kebaikannya, wasyarri, atau keburukan. Ya, mungkin ini ada orang-orang yang omongannya manjur. Walaupun kadang orang itu kayaknya orang biasa tapi omongannya manjur. Nah, itu mungkin orang itu saat itu lagi dihinggapi oleh malaikat itu kan. Ngomong ngomongnya tahu-tahu kok bener jadi kenyataan. Nah, itu bisa jadi saat itu orang itu dihinggapi. Bahasanya kok dihinggapi, diapain? Kemasukan. Kesurupan, masa kesurupan malaikat. Iya, dinaungi. Pokoknya ada orang-orang tertentu yang memang ketika ngomongnya itu jadi kenyataan. Nah, itu memang saat itu jadi nalillahi malaikatan fil ardi tantiku an alsinati bani Adam. Ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah di bumi, ia akan ngomong melalui lisan. Alsinah itu jamak dari kata lisan. Lisan itu bahasa Arab ya. Melalui lisannya manusia itu tentang pribadi seseorang atau tentang nasib seseorang, apakah baik atau buruk. Orang-orang tua dulu kalau ngomong kan gitu, hati-hati kalau ngomong, jangan sembarangan, ada malaikat lewat, catat. Kalau orang Betawi jangan sekate-kate gitu aja. Ya, orang Betawi kan gitu, jangan sekate-kate gitu. Padahal kate mah ayam yang kecil itu kate ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dhamal dzunub, sesungguhnya segede-gedenya dosa, indallahi, di sisi Allah, termasuk dosa besar di sisi Allah. Rajulun, seseorang laki-laki, tazawwaja, yang menikahi imro'atan, wanita. Falamma qada hajatahu, setelah ia menunaikan kebutuhannya. Ya berarti menunaikan kebutuhan ya main lato-lato ya, mati lah ya. Wik-wik lah, nah kalau perasaan kohar wik-wik. Kalau bahasanya tatile main lato-lato. Falamma qada hajatahu, ketika ia menunaikan hajatnya, minha, ke wanita tersebut, talaqoha, ia mentalaknya. Baru dimainin, langsung ditalak. Wa dhahaba bi mahriha, dan ia belum bayar maharnya, alias ngutang. Mahar aja belum dibayar, udah dikikuk-kikuk, dicerai lah, itu termasuk dosa besar. Ya mahar, cuman kita belum pernah ya hadir di acara nikah maharnya ngutang ya. Belum ya? Belum pernah. Apa udah pernah? Ada yang kaji udah pernah? Ya saya juga belum pernah. Padahal boleh loh seandainya orang mahar itu ngutang. Dengan mas kawin mahar 100 gram emas ngutang tempo setahun. Boleh ya? Boleh Maji, cuman gak umum. Begitu seandainya ada beneran, langsung yakin tuh yang hadir langsung pada bisik-bisik tetangga. Ya, maharnya sih gede, cuman ngutang. Gampangnya sih bos. Ya. Biar 100.000 kalau cash.
Lah ini maharnya udah nggak bayar, belum bayar, ngutang. Lah habis dikikuk-kikuk, dicerai. Wah, termasuk dosa. Itu ada novel dulu pernah itu saya baca di novel-novel itu ya. Menjadi janda di malam pertama. Judulnya saya masih ingat. Menjanda di malam pertama. Karena di hari malam pertama itu diceraikan sama suaminya. Entah ya permasalahan apa di novel. Novel bersambung dulu di majalah apa tuh saya masih ingat ya dulu majalah sekolah. Kalau majalahnya belinya nggak bisa lanjut ya kepotong ceritanya. Menjanda di malam pertama. Aduh. Sayang ya. Sedih. Warajulun dan seseorang, ini kan ada dua dosa yang termasuk dosa besar. Warajulun dan seseorang istakmala yang memperkerjakan rajulan orang lain. Fadhahaba bi ujratihi dan ia kabur membawa upahnya. Nah, mandor ini kena ini. Mandor ini. Dor. Rawahul Baihaqi, riwayat hadis dari Baihaqi. Wa rajulun istakmala rajulan wa dhahaba bi ujratihi. Seseorang yang memperkerjakan orang lain, fadhahaba dan ia pergi bi ujratihi dengan membawa upahnya. Ujrah itu upah, alias upahnya enggak dibayar. Dosa besar masuk. Itu proyek mandor proyek ini mulai saya udah jadi umum ini. Iya. Ada belum ngaji ini San. Belum ngaji ini dia. Oh, kalau ngaji dilewati Pak Haji yang ini dia. Wah loncatin nggak di sini, wah bahaya loncatin. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini ada hadis lain yang isinya hampir sama dengan itu. Ini saya ambil dari syarahnya hadis tersebut dalam kitab Syuruhul Anwar Muhammadiyah. Salah satu anak khosmuhum. Ini hadis qudsi. Allah, firman Allah tapi yang tidak dimasukkan dalam Quran. Itu hadis qudsi. Ana khosmuhum yaumal qiyamah. Saya akan memusuhi 3 orang yaumal qiyamati di hari kiamat. Rajulun u'tiya bi tsumma ghadara, yaitu orang yang bersumpah dengan namaku tapi ia mengkhianati sumpah itu. Demi Allah. Cuman sayangnya kalau saya lihat pelantikan itu, Qurannya di sini ya naruhnya ya. Jadi kalau seandainya dia nanti berkhianat, ketika ditanya, oh saya nggak melihat kok Qurannya di sini. Kalau agama lain itu begini ya. Ini Injilnya tuh, dipegang begini ya. Nggak tahu itu kok bisa jadi begitu itu gimana? Kenapa Quran nggak gini sekalian? Kan asyhadu an la ilaha illallah kalau yang Islam ya. Saya akan. Karena kalau Injil kami nggak pakai wudhu San. Kalau dia pakai wudhu takut. Dia harus wudhu dulu ya dulu. Di sini Qurannya. Kalau Injil nggak pakai wudhu, pegang aja gini. Rajulun u'tiya bi tsumma ghadara, seseorang yang bersumpah dengan menggunakan namaku tapi kemudian dia khianat. Itu di kitab itu nggak ada, tapi ini aja. Karena berani banget pada korupsi. Wa rajulun ba'a qurran fa'akala samanahu, seseorang yang menjual satu barang atau membeli satu barang tapi duitnya belum dibayarkan. Beli Utang ya. Iya sejenis ngutang lah, tapi nggak dibayar-bayar. Bahasanya ya itu, cuman bahasanya kalau di sini warajulun ba'a qurran fa'akala samanahu, seseorang yang menjual membeli sesuatu atau menjual sesuatu tetapi duitnya masih pegang, berarti beli ya. Beli. Kemudian warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, seseorang yang mempekerjakan orang lain tapi tidak membayar upah.
Rawahul Bukhari, walau ini mantap Bukhari pasti sahih. Kalau tadi Rawahul Baihaqi, tapi isinya hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillah, sesungguhnya untuk Allah atau kepunyaan Allah, malakan malaikat, muwakkalan yang mewakili Allah, biman untuk seseorang yaqulu yang membaca ya arhamar rahimin. Kalau tarawih biasanya di musola kita pakai ini, pakai ya, itu bagus tuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Itu ternyata fadilahnya besar ya. Allah mengutus malaikat khusus untuk mencatat orang-orang yang wirid zikir dengan memakai redaksi ya arhamar rahimin. Faman qalaha salasan, dan barang siapa yang membacanya salasan 3 kali, qala maka berkatalah lahu kepada orang tersebut al malaku, malaikat. Cuman kan kita enggak dengar omongannya malaikat. Wong antara kita dan malaikat itu ada hijab, ada penutup. Apa kata malaikat? Inna arhamar rahimin qad aqbala 'alaika fasal. Inna arhamar rahimin, sesungguhnya bacaanmu arhamar rahimin itu tadi, qad aqbala 'alaika, telah menghadapkanmu kepada Allah. Fasal, maka mintalah. Makanya kalau berdoa ya salah satu di antara redaksi doa itu ada kalimat ya arhamar rahimin yang kita selipkan. Doa macam-macam birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan itulah menjadi wasilah kita dihadapkan kepada Allah. Setelah kita dihadapkan fasal, maka mintalah. Sal itu fi'il amar dari kata sa'ala. Sa'ala itu meminta, kalau sal berarti mintalah, perintah. Nah, kalau kita terawihkan ya di sela-sela itu ya kita selawatan itu ya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Itu ternyata luar biasa. Rawahu al-Hakim an Abi Umamah al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dari sahabat Abu Umamah al-Bahili. Kemudian inna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma aqqa wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahsib. Innalillah, sesungguhnya milik Allah, kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah. Ma'akhoda, untuk mengambil, walahu ma'akto, atau memberi. Maksudnya hak Allah untuk meluaskan rezeki orang atau mengurangi rezeki orang. Itu semuanya hak mutlak Allah. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu indahu di sisi Allah bi ajalin musamma, waktunya telah ditentukan. Biar kerja pontang panding, P-nya sampai banyak, kalau memang ketentunya segelas ya segelas. Udah dapat, misalnya hari itu mancing takdirnya dapat 2. Misalnya ya. Biar udah dapat banyak dicantolin di motor yang dilalah dimakan kucing. Lu memang rezekinya 2 kok hari itu kok. Lah kalau memang hari itu ditakdir dapat ikan sekresek, biar mancingnya nggak dapat, gilalah pulang lu ketemu temen lama. Mau ikan nggak? Mau, bawain sekresek. Lu memang rezekinya hari itu segitu. Kalau saya lain Sat. Apa? Emang rezekinya ikan keting doang, dapat gabus gabusnya lompat aja. Sambung lagi ke kali. Aduh, pala dipegang. Ya ketinggalan keting doang. Gabusnya lompat. Ya memang jatahnya segitu ya segitu. Wa kullu syai'in indahu
bi ajalin musamma. Semua di sisi Allah itu semuanya sudah ditentukan. Nah, kan kita nggak tahu ketentuan kita berapa, kita nggak tahu. Kita kan wajibnya ikhtiar. Nah, ikhtiar itu bagian dari ibadah. Kadang ya, di bayangan kita itu sekian, begitu ya segini. Ya memang catatan kita cuma segitu aja itu. Ya. Kalau Allah mau ngambil yo gampang banget, kalau mau ngasih yo gampang banget. Cita-cita pengen beli ini, udah ngumpulin pas hari hanya dilala ada yang nelpon. Ya, memang itu kehendak Allah, misterinya begitu loh. Sesuatu kadang yang kita rencana banget, udah kita mateng-mateng rencana, lah ndelala. Jar wong Jawa ndelala. Baca lu. Pacaran 6 tahun batal, yang ngawin malah temen sendiri. Wah. Acur. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Di sisi Allah semuanya itu udah ada catatannya, kapan mau dikasih, mau kapan mau diambil, wis terserah Allah. Fal tasbir, kalau memang lagi diambil ya fal tasbir, sabar. Wal tahtasib, kalau memang lagi diberi banyak, yo carilah pahala dari situ. Ya kalau lagi diberi banyak, yo banyakin sedekah. Maksudnya kayak itu kan masih berhubungan dengan hadis yang tadi dulu. Orang itu kadang diberi banyak, ya memang untuk beri orang lain lagi. Nah kalau udah nggak mau beri, jadi ambil. Wong semuanya hak prerogatif Allah. Memang misteri hidup kadang begitu ya. Ini sesuatu yang kadang malah dikerjakan kayak nggak sengaja, kayak nggak niat, malah hasilnya ada. Yang direncana dihitung, pakai kalkulator nggak puas, pakai HP nggak puas, hitung. Pas hari hanya malah lewat, meleset. Mana Pak Jun? Kan suara rap ini. Lah namanya orang ya memang misteri kadang lah. Nah, aduh, wes wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kalau memang pas lagi diambil oleh Allah, perintah Rasul ya wal fal tasbir, sabar. Tapi kalau memang lagi diberi banyak, wal tahtasib, maka carilah pahala dari situ. Berarti yo sedekah kayak gitu ya. Kalau memang itu berupa materi ya sedekah. Kalau memang itu berupa kesehatan, dia manfaatin kesehatannya. Rawahu Ibnu Majah an Usama ibn Zaid, dari sahabat dari riwayat Ibnu Majah dari sahabat Usama bin Zaid. Kalau di Qur'annya kan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu yang meluaskan rezeki kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya, wa yaqdiru lah, dan juga Allah yang menyempitkan. Terus tinggal mintanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ta'ala aniyatan. Ini hadisnya pendek-pendek ini. Jadi tetap angkanya dapat banyak kalau pendek-pendek. Kalau kemarin 1 doang mau panjang, mau kapan itu? 339. Iya, ini pendek-pendek. Inna lillahi ta'ala aniyatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai tempat atau wadah. Ini jangan dimaknai tekstual ya. Jangan dimaknai tekstual bahwa Allah itu bertempat. Karena Allah itu qiyamuhu li nafsi. Allah itu mukhalafatu lil khawadis. Allah itu enggak butuh tempat. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita butuh tempat duduk, butuh tempat nyender, butuh tempat macam-macam. Tapi Allah enggak butuh. Ini jangan dimaknai tekstual bahwa Allah itu butuh tempat. Inna lillahi ta'ala aniyatan. Sebenarnya Allah itu mempunyai tempat min ahlil ardi, dari penduduk bumi.
Jadi penduduk bumi ya manusia. Wa aniyatu rabbikum, dan tempat Tuhan kalian itu qulubu ibadihis sholihin. Qulub jamak dari qalbun, hati. Tempat Allah itu ya di hati hamba-hambanya yang sholih. Tapi jangan dimaknai tekstual ya. Memaknai seperti ini kalau tekstual ya repot. Sama kayak rumah Allah, berarti Allah di situ. Berarti rumah Allah di situ. Banyak Pak Mansur. Allah punya tangan. Allah punya tangan ya. Allah qawqaidi. Allah itu sifatnya mukhalafatu lil khawadis. Allah itu sifatnya qiyamuhu bi nafsihi. Walaupun sifat ini sama orang-orang salafi ditolak mentah-mentah, itu urusan dia. Wa ahabbuha ilaihi, dan yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya itu al-yanuha, yang paling layin. Layin itu lemah lembut. Wa araqquha, dan penuh sayang. Hati yang penuh kasih, penuh sayang itu yang dicintai oleh Allah. Ini malah pendek lagi hadisnya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun itu suci. La yunajjisuhu, dan tidak bisa menajiskannya syai'un, satu apapun. Nah ini kalau di kitab Bulughul Maram biasanya dibahas di awal-awal bab toharoh. Dulu kita ngaji Kasifatus saja udah lewati ini ya. Bahwa air itu pada dasarnya sifatnya suci, kecuali air itu yang jumlahnya sedikit kemudian kemasukan benda najis dan berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka baru berubah menjadi najis. Tapi kalau enggak, air itu aslinya suci, bukan najis. Kalau kena benda najis, nah itu baru bisa. Kalau benda-benda yang lain bisa namanya najis, bisa mutanajis. Kalau dalam fikih itu kan di kitab takrib Fathul Qorib yang biasanya ngaji santri-santri baru, santri dasar biasanya kan ngajinya kitabnya takrib. Di situ ada keterangan wa kullu ma'in yakhruju minas sabilaini najisun. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan sama jalan belakang, najisun itu hukumnya najis. Lah kalau kopi luwak gimana? Najis ya. Di belakang. Itu bukan lah ya, luwaan itu, luwaan. Yang kopi luwak gimana itu? Udah dicuci, udah bersih ya. Dari keluar dari belakang. Dari itu kaidahnya kan wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan nih, jalan sini sama jalan sono, ya kan, jalan sini loh. Setiap yang keluar dari situ, walaupun kok warnanya kayak madu begitu dijilat kok manis, tetap kalau keluar situ ya najis. Termasuk yang keluar dari belakang. Lah terus kopi luwak ya gimana? Malam habis. Tahu dia jualan. Ayo kopi luwak gimana itu? Ayo. Gimana sama telur? Telur. Telur. Ayo, telur. Ayo. Telur keluar dari situ juga tuh. Ayo. Gimana tuh? Gimana tuh? Ayo. Kalau kopi luwak produk itu. Iya kopi luwak, yang jualan kopi luwak. Nah ini dari depan. Dari depan itu. Iya. Iya keluar dari jalan depan dia ya. Iya. Berarti kalian disesar nggak ya? Enggak. Itu hadis selanjutnya. Itu hadis selanjutnya tuh. Hadis nomor 338. Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Walaupun keluar dari situ ya tidak
najis. Ya ini manusia. Lah kalau tadi kopi luwak sama ndok tadi Pak Ji. Iya. Gimana tuh? Enak loh. Loh, ya saya paling demen malah kan ndok. Iya, kopi luwak enak juga. Loh, iya. Mahal lagi. Kalau yang luwak beneran katanya sampai 300-an. Mahal. Bener ya? Benar. Kalau ini kan paling berapa Pak Sata? 2000 ya? Iya. Yang saset gitu loh. Enggak yang satu saset 2000 kan? 2000 kalau yang kopi luwak beneran 300.000. Mahal lah. Berarti ini luwak-luwakan ya? Apa jangan-jangan kopi kucing gitu? Lah itu luwak, kopi dimakan sama kucing. Ada keterangan dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ada saya kitab ini. Itu apabila binatang memakan sesuatu, kemudian keluar masih dalam keadaan utuh. Nah, kopi itu dimakan kan masih utuh kopi. Iya, kulitnya doang. Kulitnya doang. Iya kan? Iya. Kan berarti kan masih utuh kan? Iya, aja dikupasin aja lah. Kemudian ketika masih utuh, maka itu bukan najis tapi mutanajis. Kalau najis itu sesuatu yang sudah tidak bisa diharapkan untuk suci, itu najis. Kalau mutanajis itu sesuatu yang aslinya benda suci tetapi kena najis, kemudian ketika disucikan maka akan kembali menjadi suci. Nah itulah kopi luwak. Kalau dok. Lah apalagi ndok. Itu keterangannya ada dalam kitab Fathul Mu'in. Dulu saya Untuk timpanin barang haram paling tidak gimana tuh? Tidaknya jadi barang haram. Beli nyolong, berarti beli nyolong. Innal mu'mina la yanjusu. Semua orang mukmin itu tidak najis. Maka ketika dulu ada katanya, konon saya juga belum melihat langsung ya, hanya dari mulut ke mulut. Ketika kita masuk ke masjid LDI, katanya dipel, katanya kita ini dianggap najis. Ini hanya saya dengar dari mulut ke mulut. Kalau menyaksikan secara langsung belum. Dan dulu sekitar entah tahun berapa lupa saya. Sebelum saya pindah ke sini, pernah diundang sama jamaah LDII untuk ngisi acara Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan plus santunan yatimnya. Pertama saya agak seudon. Sebetulnya begini, ketika dia datang, saya tahu dia ini ketua masjid LDII. Saya tahu, saya kenal dia. Wah, kok datang ke sini? Ada apa ini? Ternyata dia mengundang saya untuk ngisi ceramah acara menyambut Ramadan plus santunan yatim piatu di Masjid Gang 1 ya Mas, di belakang Salon Tommy. Itu kan ada masjid namanya Nur Rahman apa ya, itu kan masjid LDI. Lah ketuanya itu ya orang Gangan situ. Lah ketika dia ngundang saya tanya, Pak, Bapak gak salah ngundang saya bukan jamaah LDI loh Pak. Iya saya udah tahu. Lah terus saya tanyakan masalah itu. Ya, dulu katanya ketika ada masuk masjid LDI yang bukan jamaah katanya dipel. Ini menurut dia ya. Memang iya Pak, bener. Cuma tidak semua masjid LDI seperti itu. Lah masjid kami termasuk masjid yang menerima yang bukan anggota untuk bisa masuk. Dan yang kami undang, cerita dia hari ini itu bukan hanya Pak Ustadz, nanti ada dari RT, RW, bahkan ada dari kelurahan. Dan mereka semuanya ya bukan jamaah LDI. Tapi isu itu benar Pak, saya bilang benar. Yuk, pernah terjadi dan memang kelompok ini menurut dia itu udah pecah jadi dua. Yang satu moderat, yang satu masih kolot. Masih kolot itu ya kaku. Wes pokoknya kalau dari gurunya begitu ya begitu. Lah kalau yang satunya yang moderat ini udah menerima dari masukan dari orang lain. Dan dia juga mau sholat ke masjid orang lain. Yang ini, yang moderat. Tapi kalau yang kolot nggak mau, biar kerjanya di mana kalau mau sholat ya pulang. Lah nyusahin. Lah iya misalnya rumahnya sini, kerjanya di Priok orang jauh lah.
lapuk, banyak yang Oh, lapuk. yang bau kampung Melayu masih Melayu lagi, masih jauh lagi lah. Luar negeri lah. Ke luar negeri masih luarnya lagi lah ya kalau Waduh. Iya kan repotin ya. Iya, mencap mentang-mentang. Ada dalam kitab Khosais Ummati Muhammadiyah. Saya juga ada kitab. Itu di antara istimewanya umat Nabi Muhammad bisa ibadah di mana saja. Itu kelonggaran yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Mau sholat di mana saja asal tempat itu memenuhi syarat, silakan. Lah kok orang nyampe-nyampein diri kalau sholat gak di masjidnya gak mau ya nyari penyakit. Ya kalau maghrib sama isya mau pulang lagi ya. Kalau kerjanya jauh repot ya. Apa jangan-jangan sholatnya dikodok semua ya? Wallahu a'lam. Innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Satu lagi, satu lagi lah. Inna lit-ta'imi syakiri minal ajri misla ma lis-sha'imi sabiri. Nah ini saya cocok hadis ini. Inna lit-ta'im sesungguhnya orang yang makan asyakiri yang mensyukuri makanannya. Minal ajri dari sisi pahala misla lis-sha'imi sabiri sama dengan orang yang puasa dan sabar dengan puasanya. Maksudnya piye? Maksudnya begini, orang yang tidak puasa, ia makan dan syukur dengan makanan yang dimakan. Berarti kan dia nggak puasa kan? Memakan makanan yang dimakan. Tetapi dia bersyukur, alhamdulillah hari ini sarapan nasi uduk enak tenang. Minum teh hangat-hangat, ngokok, beli kopi, sedep. Syukur kan? Itu minal ajri dari sisi pahala misla malis so'ibis sobiri sama dengan orang yang puasa dan sabar dengan puasanya. Oh, makanya saya yang milih nggak puasa. Nah, tapi ini puasa sunnah loh, kalau puasa wajib nggak bisa. Puasa sunnah loh ya. Orang yang nggak puasa sunnah tapi ia makan syukur dengan makanan yang dimakan itu pahalanya sama dengan orang yang sabar. Lihat orang-orang pada makan karena ia puasa. Lah kan boleh milih kan? Milih syukur apa sabar? Syukur. Milih syukur ya. Podo sama saya pilihannya. Ini hadis itu untuk menghibur orang-orang yang enggak kuat puasa sunnah. Oh, jangan enggak puasa sunnah ora apa-apa, enggak usah sedih. Kamu enggak puasa asal sabar dengan makanan syukur dengan makanan yang kamu makan, pahalanya sama dengan orang yang puasa. Tapi puasa sunnah loh ya. Entar diartikan puasa wajib loh, lah enak men. Diet. Lah kalau yang demen puasa ya monggo lah. Yang demen puasa orang puasa mau enggak ada. Ya memang sunnah disunahkan ya. Tetapi kan dalam hadis ini kan orang itu boleh milih apakah ia syukur dengan makanan yang dimakan atau sabar dengan puasanya. Lah kalau saya pribadi disuruh milih syukur dengan makannya ya. Syukur dengan makanannya. Makanya ketika melihat orang alim ketika bulan Rejab kok gak puasa, yuk ngamalin hadis ini. Iya. Kadang kita itu sering suudon doh sama orang alim itu. Saya pernah itu suudonnya begini. Saya dulu itu belum tahu kalau sholat sunnah itu boleh dilakukan total dengan duduk walaupun dia sehat. Awalnya saya belum tahu. Ketika satu hari itu saya habis mengikuti pengajian sholat jamaah, selesai sholat wajib, kan sholat sunnah. Nah saya lihat yang ceramah tadi itu sholat sunnahnya duduk terus. Assalamualaikum, kan budaya ini nggak ada salam-salaman kayak kita, nggak habis doa selesai. Ya saya lihat duduk tapi tangannya begini. Karena saya pas di belakangannya, kayak orang sholat. Tapi saya lihat sehat orangnya. Ya saya seudon. Mau tanya nggak berani. Akhirnya dicari-cari sendiri di kitab. Oh ternyata boleh sholat sunnah dengan duduk semuanya walaupun
sehat. Terus seandainya nanti terawih dipraktekkan enak. Saya sering. Oh sering. Udah sering. Ya tapi lah sendirian. Jamaahnya diajak. Masuk azan sama komat juga boleh kan? Sunnahnya berdiri. Iya sambil duduk sambil rebahan. Komat berdiri gitu kan? Lah iya itu sunnahnya emang begitu. Lah kayak sholat itu berdiri bagi sholat sunnah hukumnya sunnah. Kalau dalam sholat wajib kalau memang mampu ya wajib. Ya kali-kali nanti ya kalau pas taraweh jamaah kita sholatnya duduk semua. Gitu. Lah yang nggak pernah ngaji malah bingung. Ya misalnya Ustadz Yunus ngumumin begitu, ini Ustadz Yunus dapat ilmu dari mana? Ajaran sesat. Ustadz Kohar bilang yes. Yes. Lah kalau yang ngaji tahu dasarnya, wah sih mantap, enak ini. Nggak kesel kok. Kalau doa gitu doa ya. Kalau duduk gitu kasih aja kopi di depannya. Apalagi madepnya depan-depan kasih catur aja. Kasih aja. Kacau. Iya, cuman sesuatu yang tidak umum itu kalau dilaksanakan di depan umum ya timbulnya fitnah. Ya boleh praktekin begitu kalau lagi sholat sendirian di rumah. Mah terserah tahajud sambil duduk. Sama kayak begini loh. Sholat jenazah itu nggak ada syarat jenazah harus di depan. Nggak ada syarat. Jadi boleh jenazah di mana saja boleh. Cuma nggak umum. Misal ya. Misalnya ada warga sini yang meninggal, kebetulan orangnya nggak pernah ke musola. Begitu meninggal, kemudian Pak Ustadz Royani ngumumin jamaah, ayo kita sholat jenazah biar di luar aja nggak apa-apa. Langsung sholat. Oh, saya yakin ahli warisnya protes. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola, nyolatinya nggak taruh di depan. Pasti. Iya kan? Selama ini nggak pernah jadi imam. Wah. Sesuatu benar, tapi kalau tidak umum di masyarakat itu akan jadi timbul fitnah. Bahkan ada dalam kitab Faraidul Bahiyah kalau nggak salah, Asbahan Nadhair atau Faraidul Bahiyah. Itu ada kaidah fikih bunyinya begini: al-adah muhakkamah. Ada kebiasaan, adat istiadat. Muhakkamah itu seakan-akan kadang bisa menjadi hukum. Lah kebiasaannya kalau sholat jenazah itu jenazahnya taruh di depan. Itu kayak hukum kan? Begitu taruh di belakang, komplek. Tentang bapak saya nggak pernah musola ya. Nah iya kayak tadi itu. Umumnya orang kalau sholat asal dia sehat dia berdiri. Lah kok tiba-tiba sholat taraweh sampai witir sampai kelar kalau kok duduk. Itu marah orang yang nggak seneng. Jamaah semua sholat kok gempor semua. Sholatnya kok duduk. Kalau aku ngalamin kayak gitu udah lama di daerah Tasik. Banyak yang pada duduk, itu orang tua. Orang tua ini saya yang muda-muda loh. Yang muda-muda loh. Siapa? Lah iya, ya memang boleh. Iya. Ntar kalau imamnya berdiri dan semuanya Tapi gerakannya sama. sama. Iya kan cuma kayak begini kan. Allah pokoknya cuma begini doang. Ntar sujudnya ya agak lebih rendah. Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Rawahu al-Hakim. Benar ya, an Nabi Hurairah. Inna likulli syai'in haqiqah wallahu a'lam bis-shawab.